Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan menjelaskan ada dua buah project yang akan masuk ke launchpad di exchange besar ya. Dan menurut gue ini memiliki kemungkinan potensi untuk cuan minimal 500% ya. Jadi ini buat teman-teman yang udah siapin nih koinnya ya, udah siap-siap mau ikut oncang-oncang launchpad ini. Ya kita harap nanti kita cuan bareng-bareng ya. Namun sebelum lebih lanjut pembahasannya, perlu wajib gue ingatkan disclaimer on bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital itu adalah merupakan sebuah investasi yang bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke ya. Nah, untuk launchpad, mungkin teman-teman yang masih baru nggak begitu ngerti ya, kok apa sih itu launchpad ya, kenapa bisa bikin cuan. Nah, jadi sebenarnya gue akan jelaskan sedikit. Launchpad itu ibarat adalah sebuah tempat peluncuran, karena launch itu adalah artinya peluncuran, ya diluncurkan, sedangkan pad adalah tempat landasan. Jadi launchpad adalah landasan peluncuran. Nah, kalau di dalam dunia eh, roketan ya, seperti yang gambar ini ya, roket ya, pesawat luar angkasa ya, dia ini kalau pengen terbang ke luar angkasa, misalnya pengen ke bulan, dia pasti butuh namanya landasan khusus gitu loh. Jadi ada landasan khusus di mana yang akan mempersiapkan si pesawat ini terbang sebelum dia terbang. Di landasan ini pesawat itu akan dirakit, dibangun, diisi bensin atau diisi gas supaya dia bisa terbang. Habis itu nanti ada tahap-tahap proses yang diperlukan ya, seperti proses perhitungan, proses pelandasan, kayak hitung 10, 9, 8, 7 sampai 1 dia terbang. Ya, habis itu ada berbagai proses-proses lainnya, kapan dia diluncurkan itu juga ada perhitungannya. Nah, sama konsepnya sama kayak launchpad di dunia kripto, di mana launchpad di dunia kripto itu diibaratkan sebagai landasan tersebut. Ya, jadi sedangkan pesawatnya itu diibaratkan sebagai koin atau token. Kayak gitu. Jadi sebelum koin atau token ini diluncurkan ke market atau bisa dibeli oleh para investor secara umum, maka si koin atau token ini tuh akan dipersiapkan dulu gitu loh. Dipersiapkan di launchpad sebelum dia dilepaskan. Nah, namanya launchpad ya, namanya pesawat kalau mau terbang itu pasti ada dua kemungkinan. Ya, kita nggak bisa terlepas dari yang namanya bencana lah ibaratnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia berhasil terbang dengan mulus, mencapai bulan atau mencapai target dia. Sama satu lagi itu adalah kemungkinan dia gagal. Misalnya ketika dia pengen terbang, ada problem. Atau pas dia udah mulai di tengah jalan, tiba-tiba ada masalah gitu loh. Ya, masalah akhirnya dia nggak berhasil sampai to the moon, habis itu dia ternyata jatuh lagi ke bumi. Ya, banyak kasus seperti itu di dunia nyata, di dunia peroketan. Nah, sama kayak di dunia kripto. Kripto atau koin atau token itu juga walaupun masuk ke launchpad memiliki resiko. Tapi baik lagi yang kita incar adalah potensinya. Ingat ya, jadi teman-teman bukan berarti pasti untung, tapi setidaknya memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar beli atau jual token biasa ya ketika sudah listing. Makanya orang kebanyakan suka banget ikut launchpad nih, terutama teman-teman di komunitas gua. Nah, di sini kalau jadi dalam waktu dekat ini ada dua launchpad yang lagi aktif, sekarang lagi aktif dua launchpad ini, dan nantinya ada dua token yang akan diluncurkan di exchange yang berbeda. Yang pertama adalah di Bybit Exchange, dan yang kedua adalah di Binance Exchange. Nah, ini gue akan jelaskan keduanya ya. Nah, yang pertama adalah Bybit Launchpad. Nah, di sini dia ada project namanya itu adalah TAP ya. Jadi saat ini dia sedang ada namanya Launchpad untuk project TAP. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut Launchpad di Bybit seperti kayak GGM, Kasta, Easy, Real dan lain-lain pasti sudah merasakan keuntungannya seperti apa dan merasakan keseruan atau kesulitannya mengikuti Launchpad itu seperti apa. Nah, buat yang masih baru, teman-teman kalau pengen ikut Launchpad Bybit ini diwajibkan punya akun exchange-nya dulu. Linknya akan gue taruh di deskripsi video. Teman-teman silakan register menggunakan link yang ada ya. Jadi teman-teman wajib punya akun Bybit. Habis itu teman-teman wajib namanya melakukan KYC. KYC itu seperti foto KTP dan lain-lainnya. Habis itu teman-teman nantinya diwajibkan punya token BIT ya. Token BIT minimal 50 biar bisa ikut launchpad-nya. Token BIT ini adalah native token yang dimiliki atau diluncurkan oleh Bybit ya. Kalau teman-teman cek CoinMarketCap itu dia nama tokennya itu adalah BitDAO ya. Jadi dia logonya itu B ya, logonya B atau BitDAO atau Bit. Nah, di sini kalau kita lihat launchpad Bybit, kita langsung ke launchpad-nya aja. Kalau teman-teman cek bagian tab ini, ada beberapa informasi yang diberikan, seperti website, teman-teman bisa kunjungi websitenya untuk pelajari projectnya. Ya, jadi tab ini memiliki total alokasi di Launchpad Bybit ini di angka 7.500 tab token. Per harga satu tabnya di angka 0,04 USD. Ya, tapi nanti di sini kan USD ya. Tapi nanti teman-teman ketika untuk membeli atau mendapatkan
token si tap ini tuh bayarnya pakai bit tadi. Jadi teman-teman itu harus stakingkan bitnya atau dipertaruhkan atau dikomit lah. Kita sebut itu komitmen. Ya, jadi kita komit si bitnya ini untuk membeli di tap di harga 0,04. Kayak gitu. Jadi kita beli satu token tap di harga 0,04 menggunakan token bit. Kayak gitu. Lalu di sini ada cap per user di angka 8.750 tap. Nah, cap per user ini apa? Cap per user ini adalah maksimal token tap yang bisa dibeli oleh satu orang, kayak gitu. Ya, jadi kan pasti ada nih whale atau paus yang punya token bitnya itu banyak banget. Ya, kita anggaplah 10 juta bit misalnya, atau 5 juta bit, atau jutaan bit. Nah, itu kan mereka bisa mendapatkan alokasi itu maksimal 8.750, kayak gitu. Ya, nah jadi konsepnya semakin banyak bitnya teman-teman, maka semakin banyak alokasi yang teman-teman dapatkan. Cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya itu agak rumit, karena kita pengen hitung itu harus ketika sudah selesai. Ketika kita sudah selesai, baru kita bisa hitung. Intinya adalah, total maksimal bit yang dikomitkan oleh semua orang, itu akan dibagikan dengan total alokasi di launchpad-nya. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman akan ada chat di bawah, pasti akan nanya, kok cara hitungnya gimana? Gue agak susah jelasin cara hitungnya. Intinya adalah semakin banyak bit yang teman-teman komitkan, semakin besar peluang teman-teman mendapatkan token tap dalam jumlah banyak. Kayak gitu. Ya, kalau teman-teman udah komit bit dapatnya dikit, ya berarti kurang banyak bitnya untuk dikomitkan. Ya, jadi memang konsepnya seperti itu kalau untuk launchpad di Bybit maupun di Binance. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu ada namanya itu beberapa tahap-tahap sebelum peluncuran. Sama kayak roket tadi yang gue bilang, ada tahap-tahap sebelum dia diluncurkan. Seperti tahap dirakit, disiapkan, diisi bahan bakarnya, habis itu dihitungkan, baru diluncurkan. Bener nggak? Nah, sama kayak di launchpad di crypto, ada tahap-tahap yang harus dilewati atau disiapkan. Saat ini dia berada di tahap namanya itu snapshot period, atau perhitungan rata-rata token bit yang ada di wallet teman-teman. Ya, di sini ada countdown-nya, ada perhitungannya, ada waktu mundurnya, 4 hari lagi ya saat video ini dibuat. Jadi teman-teman itu wajib punya token bit ya di wallet Bybit teman-teman ya, bisa di wallet spot, bisa di wallet Byfee, bisa di wallet Deverative. Jadi 3 wallet itu nantinya bit teman-teman akan dihitung secara rata-rata. Ingat ya, average ya, rata-rata ya. Ini dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 21.2359 UTC. Ingat ya, jamnya UTC. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal convert aja pakai Google, tinggal googling aja UTC itu WIB atau GMT plus 7 ya, itu bisa. Nanti teman-teman bakal tahu jamnya berapa. Ya, jadi teman-teman siapkan bitnya. Nah, saran gua, karena ini sifatnya itu adalah average atau rata-rata, daily average, jadi teman-teman siapin bit itu jangan hamin 1. Tapi kalau bisa Hamin 4, Hamin 5, Hamin 3 itu sudah disiapkan. Karena dihitungnya rata-rata gitu loh. Jadi jangan bingung, kok kan gue punya 1000 bit, tapi gue baru beli dia di hari pertama. Kok pas ketika komit cuma bisa komit 100? Yaitu karena dia sifat itu adalah rata-rata atau daily average. Jadi siapin hitungannya itu dari jauh-jauh hari, supaya teman-teman nanti bisa komit 100% token bitnya. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang nanti habis itu dia setelah melewati snapshot period, ada beberapa periode lainnya, yaitu adalah subscription period. Di sini teman-teman mulai bisa commit si bitnya. Jadi nanti tombol commit now-nya itu muncul, teman-teman commitkan bitnya, kayak gitu. Habis itu tahap ketiga adalah distribution, ya. Distribution period ini nanti token si tab-nya itu akan masuk ke wallet spot teman-teman, dan juga bitnya akan balik lagi ke wallet teman-teman. Ya, bit yang tidak terjual atau tidak terpakai 100% akan dikembalikan ke wallet teman-teman, ke spot. Ya, jadi teman-teman nantinya bitnya itu sama tab-nya akan masuk ke spot wallet. Habis itu tahap terakhir adalah tahap peluncuran atau launch period, sama kayak roket ya, tahap peluncuran kayak gitu. Jadi nantinya si tab ini tuh udah meluncur dan bisa diperdagangkan, dibeli atau dijual di exchange Bybit. Jadi ini pasti langsung listing di exchange-nya Bybit kayak gitu. Ya, jadi teman-teman siapin aja bitnya untuk ikut snapshot-nya. Oke, nah untuk project-nya, kita bahas sedikit untuk project-nya. Di sini gue akan bahas ringkas aja. Ya, kalau teman-teman pengen bahas cek lebih lanjut, silakan dipelajari aja website-nya, project-nya. Ya, di sini website-nya adalah tapfantasy.io atau Tap Fantasi. Ya, sesuai namanya Tap Fantasi, berarti artinya tipenya itu kita main itu pencet-pencet aja, nge-tap. Habis itu ya fantasi artinya biasa sih game-game dari Jepang ya, dengan tema-tema anime atau karakter-karakter Jepang. Nah, kita bisa lihat karakter-karakternya banyak banget. Di sini ada beberapa karakter yang dipersiapkan.
Ya, teman-teman bisa tinggal buka websitenya, habis itu dilihat-lihat aja karakter-karakternya. Dan dari stylenya pun memang kelihatan banget ini style-style gambar dari Jepang ya. Dan juga ini punya job-jobnya, ada statusnya. Nah, fitur-fiturnya kurang lebih seperti ini. Ada kayak game world, ada treasure hunt, ada skin upgrade, treasure box, dan juga arena. Dan gambarnya sesuai namanya tab ya. Jadi teman-teman pencet-pencet doang pakai ini mainnya di smartphone gitu loh, di HP. Jadi teman-teman tinggal pencet-pencet doang. Ya, kurang lebih seperti inilah gambaran gambarnya, permainannya ya. Lalu untuk roadmap-nya di sini ada 4 step dia kasihnya. Step pertama adalah NFT skin presale, Genesis Season Launch, Multi-Chain Deployment. Habis itu step 2-nya adalah Multi-Chain Deployment Launch, Cross-Chain Social System Launch, Cross-Chain Map atau Battlefield System Launch. Jadi ini dia fokus roadmap-nya ini benar-benar di dalam gamenya ya. Ini kalau gue baca sih semuanya berhubungan dengan ekosistem yang ada di dalam gamenya. Habis itu dia juga ada metaverse version, habis itu ada land, construction, dan juga ada code free map editor, habis itu ada tab ecological font, ya, dan lain-lain. Ya, jadi ini step-stepnya dia, kayak gitu. Nah, partnernya, kita lihat bagian partner ya. Partnernya cukup banyak dan cukup menarik. Untuk auditnya ini dia udah di audit Certik. Partnernya ada Binance Chain, Binance NFT, ya jadi NFT itu sudah diperdagangkan atau bisa dibeli di Binance. Habis itu dia juga ada NGC Ventures, LD Capital, YGGC, ya lumayan ada YGGC juga, ada NFTB, ada Trustpad, ada Cocos Blockchain Expedition, ya dia kayaknya menggunakan teknologi si Cocos. Habis itu ada Good Games Lab, ada Titans Ventures, ada CryptoBulls atau Crypto Family, ada Druid Ventures dan lain-lain. Ya jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini harusnya ada logo satu lagi nih Bybit nih, karena dia kan langsung listing Bybit ya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat dari websitenya. Habis itu kita lihat bagian dokumennya untuk tokennya. Nah di sini untuk si TAP tokennya ini memiliki maksimal supply di angka 1 miliar token ya. Jadi ini 1 miliar token, di mana tokenomic ini pembagiannya dia ada ke seed investment, strategic investment, ada IGO, ada konsultan, mining pool, ecological fund, dan tim. Ya, dan ini perhitungannya total untuk mencapai 1 billion, ini nanti dia butuh waktu 48 bulan ya. Habis itu dia ada sistem burn, nanti sisanya itu tokennya itu di bawah 1 billion atau 1 miliar. Nanti di bawah 1 miliar karena ada burn-nya. Ini untuk application-nya, untuk tokenomic ecologicalnya, untuk economic modelnya, ya jadi si tap token ini bisa digunakan untuk apa aja? Bisa untuk MC token. MC token ini adalah token gamenya, in-game tokennya. Habis itu ada NFT skin, ada NFT lens, dan lain-lain. Ya, jadi itu fungsi dari tap tokennya. Nah, untuk game tokennya itu disebut dengan GC atau gold coin. Ya, jadi gold coin ini adalah in-game currency atau mata uang di dalam gamenya. Nah, si gold coin ini teman-teman bisa tukarkan. Ya, jadi tukarkannya adalah 1 USDT itu bisa teman-teman tukar menjadi 10 GC. Dan 10 GC teman-teman bisa tukarkan menjadi 1 USDT. Ya, jadi play to earn-nya di sini nantinya. Teman-teman bisa mainkan gamenya, habis itu dapetin gold coin. Ya, nanti dia ada tiga jenis koin yaitu silver, sama bronze, sama gold. Ya, nanti satu gold coin itu sama dengan 100 silver coin, satu silver coin itu sama dengan 100 bronze coin. Ya, jadi teman-teman kumpulin gold coinnya, nanti gold coinnya ditukarkan ke USDT seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa main gamenya. Untuk main gamenya pun teman-teman cuma butuh satu NFT sebenarnya. Jadi teman-teman bisa beli NFT-nya di Binance ya kalau teman-teman pengen dapetin NFT-nya. Dan sifat NFT-nya ini adalah skin NFT. Ya, jadi nanti karakternya ini udah ada, tapi NFT ini sifat itu skin atau mengubah model bentuk dari si karakternya. Ya, jadi kayak Mobile Legends aja ya, ada skinnya ya. Oke? Jadi untuk pembahasan Bybit Launchpad ini sampai sini aja, semoga bermanfaat. Nah, next kita lanjut ke Launchpad kedua, yaitu adalah Launchpad Binance. Nah, ini untuk Binance ini saat ini dia memiliki project itu namanya Alpine F1 Team Fans Token. Jadi memang beberapa akhir-akhir ini si Binance ini lagi fokus ke fan token ya. Jadi kemarin tuh dia launchpad itu adalah fan token dari pemain bola ya. Untuk bola seperti kayak beberapa bola tuh seperti kayak FC Porto fan token, habis itu ada Lazio fan token, dan juga ada beberapa fan token lainnya kayak gitu. Ya walaupun setelah itu sih ada Foxy sama League of Kingdoms, tapi kayaknya memang Binance ini lagi pengen gedein nama dia di fan token sih, karena
mungkin nanti dia punya target pasar tersendiri ya, jadi cukup menarik. Nah, untuk Alpine Fan Token ini adalah F1 ya. Nah, gue pribadi kurang paham tentang F1 ini, jadi mungkin teman-teman bisa coba, ada nggak yang suka dengan Alpine F1 ini, boleh tuliskan di bawah ya. Di sini untuk pembagiannya teman-teman bisa buka situs webnya, nanti tinggal diklik, akan diarahkan ke website si alpinecars.com ya, atau Formula One-nya. Ya, jadi ini nanti akan masuk ke websitenya seperti ini ya. Nah, ini ya untuk websitenya ya, si Alpine Cars atau F1 Mobile ya, atau mobil lah. Jadi teman-teman yang suka F1 ya, bisa coba dicek ya. Di sini untuk tipe tokennya ini, dia jenisnya ini komit ya, sama kayak Bybit ya. Ini kan tulisannya langganan, jadi sama aja komit. Untuk harga penjualannya satu Alpine ini di angka 1 USD. Jadi satu dolar sama dengan satu Alpine token. Di sini token yang ditawarkan atau dijual di Launchpad ini di angka 4 juta token Alpine, lebih sedikit daripada Tap Fantasi. Habis itu untuk investasi awal tunggal minimal 0,1 BNB. Jadi kalau di Bybit tadi teman-teman minimal 50 bit, di sini teman-teman minimal 0,1 BNB. Habis itu dia hard cap per penggunanya di angka 10.000 USD ya, atau 10.000 Alpine token per satu orang kalau memang nanti ada whale yang masuk gitu loh. Lalu di sini ada beberapa tahap sama kayak Bybit juga yang tadi gue bilang. Jadi ada beberapa tahap untuk dia diluncurkan gitu loh, untuk mengikuti launchpad. Itu saat ini adalah tahap perhitungan rata-rata atau periode perhitungan. Nah, di sini yang dihitung adalah BNB ya. Jadi dia mengikuti koin atau token exchange-nya. Nah, untuk ikut ini teman-teman wajib punya BNB di spot wallet ya. Jadi nantinya teman-teman wajib pindahin ke spot wallet dulu agar dia bisa dikomitkan ketika sudah dibuka. Di sini waktu tersisanya di angka 3 hari lagi. Jadi beda 1 hari. 1 hari lebih cepat daripada Bybit ya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang siapin BNB-nya minimal 0,1, maksimal nggak ada. Semakin banyak BNB yang teman-teman siapkan semakin baik. Maka semakin banyak alokasi yang teman-teman dapatkan kayak gitu. Nantinya teman-teman silakan komitkan BNB-nya ketika dia sudah masuk ke waktu periode berlangganan. Ya, jadi sama ada empat step atau 4 bagian. Periode perhitungan, periode berlangganan, habis itu masuk ke periode perhitungan untuk pembagian tokennya, sama distribusi token final dan launchpad. Dan listing ya, dan listing. Jadi nantinya ketika dia udah selesai launchpad ini, tokennya akan langsung listing juga, sama kayak Bybit juga. Ya, jadi intinya kalau teman-teman udah paham di satu launchpad, biasanya teman-teman akan paham di launchpad lainnya. Ya, ini yang khusus untuk centralized exchange saja tapi ya, yang di Bybit sama di Binance. Kayak gitu. Jadi di sini teman-teman tinggal siapin aja BNB-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk status tokennya ya. Untuk status tokennya di sini Alpine tokennya, di sini kita bisa lihat untuk token offernya di sini nggak ada lockup, jadi nggak dikunci ya. Fungsinya, token tipenya adalah BEP20 ya, jadi dia menggunakan jaringan BSC. Lalu initial circulating supply di angka 28,40%, atau nanti pertama kali dia listing ya, itu total supply-nya di angka 28,4%. Lalu dia punya total token supply, maksimal supply dia di angka 40 juta Alpine token kayak gitu ya. Jadi teman-teman, supply-nya itu terbatas 40 juta doang ya, lebih sedikit daripada yang tadi, daripada si tap ya, lebih sedikit. Habis itu fungsinya biasanya, karena fan token ini biasa fungsinya itu teman-teman nanti bisa beli berbagai barang-barang si F1 tim ini, si Alpine timnya ya. Jadi contoh di sini teman-teman nantinya bisa untuk membeli berbagai NFT ya. Nanti biasa sih di Binance NFT itu teman-teman bisa beli boxnya ya. Habis itu ada digital collectible NFT juga. Habis itu teman-teman nanti bisa voting ya, voting untuk pemilihan tim, decision team. Habis itu nanti dia juga ada gamification features ya, teman-teman bisa main-main atau gimana lah ya. Jadi nanti teman-teman kalau udah punya tokennya, coba dikunjungi aja website si Alpine-nya, tanya utilitas token itu apa. Biasanya mereka tuh punya komunitas tersendiri sih untuk membahas-bahas hal seperti itu kayak gitu ya. Tapi yang paling gue tahu, karena gue nggak pernah punya fan token dan gue juga nggak pernah pakai, jadi gue nggak tahu fungsi pastinya apa. Tapi yang selama ini yang pernah gue lihat adalah di Binance NFT itu teman-teman bisa beli NFT khusus menggunakan token tersebut. Contoh kemarin itu kalau nggak salah Lazio sama FC Porto itu si Binance NFT itu jualan jersey atau jualan NFT jersey
di Binance NFT. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa beli menggunakan Lazio maupun FC Porto token. Nah sama, harusnya sih nanti F1 timnya Alpine ini juga ada di Binance NFT. Jadi teman-teman bisa coba koleksi aja kalau teman-teman memang fans atau pecinta dari Alpine F1 ini. Oke? Ya jadi itu aja yang gue bahas tentang Launchpad dan juga potensinya. Nah, harapannya sih biasanya dari pengalaman gue memang potensi rata-rata adalah minimal adalah 500%. Ya, jadi semoga teman-teman nanti yang ikut bisa dapat banyak tokennya, habis itu bisa cuan banyak juga. Oke? Thank you sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa ya, di like, di subscribe, di share, supaya algoritma YouTube ini ngebantu channel kita bersama lebih berkembang lagi. Jangan lupa di komen, ya, komentar. Boleh kasih saran, kritik, atau pertanyaan atau ada yang bingung ya, boleh dituliskan. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.